Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 10, kita lanjutkan pelajaran kita bab kedua ya, tentang jual beli. Al-bay'u, jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Ada yang jual, ada yang beli, ya. Jual beli menurut bahasa artinya penukaran atau saling menukar. Ya, saling menukar, yang satu barangnya, yang satu uangnya. Ya, jadinya itu saling tukar menukar. Adapun menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi, artinya kegiatan jual beli, tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dari seseorang penjual nanti akan pindah kepada pembeli, ya, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jual beli itu ya dihalalkan oleh Allah. Kita menjual beras dengan ukuran, dengan takaran, dengan saling tolong menolong, ya, semuanya ya nggak ada penyesalan, senang sama senang. Itu namanya jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Apa riba? Ya, umpamanya ya kita minjam uang 1 juta. Ya, tapi nanti kita harus kembalikan 1.100.000. Yang 100 itu menjadi riba. Banyak nanti macam-macamnya riba. Ya, itu. Bisa kamu cari nanti itu macam-macam riba. Nah, selanjutnya adalah hukum jual beli ya adalah sebagai berikut. Ya. A, itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya, boleh. Merupakan hukum asal jual beli adalah mubah. Mubah itu boleh. Asal hukumnya adalah mubah. Yang kedua, yang B adalah wajib. Apabila menjual merupakan keharusan. Ya, apabila menjual merupakan keharusan, ya. Umpamanya menjual barang untuk membayar hutang. Dia punya hutang, duitnya enggak ada. Ada tanahnya. Nah, tanahnya harus dijual. Untuk apain? Untuk membayar hutang, ya. Kalau hutangnya ya ada sekian juta, ya, dia nggak punya uang, ada tanah. Nah, tanahnya harus dijual. Atau ada bendanya, barangnya, atau dia punya motor. Nah, motornya harus dijual untuk membayar hutang. Itu namanya ya wajib. Yang selanjutnya yang C adalah sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Ya, umpamanya apa? Ya, sepeda motornya, ya, untuk ya ngojek, ya, itu. Ya, dia memerlukan banget barang yang dijualnya itu, ya, untuk ngojek. Ya, itu namanya sunnah. Sedangkan haram, ya, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Ya, menjual barang untuk maksiat. Umpamanya kita mempunyai ayam jantan, ya, ayam Bangkok, ya, itu dengan harga sekian juta. Ya, tapi untuk kita adu ayamnya itu namanya perbuatan maksiat, ya. Itu namanya haram, enggak boleh jual beli ya yang
diharamkan ya oleh Allah ya untuk maksiat ya. Jual beli untuk menyakiti seseorang ya itu. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Ya, jual beli untuk merusak harga pasar. Ya, diborong barang itu semua. Ya, tuh. Semuanya diborong. Ya. Nanti ya pasar nggak ada harganya. Harganya itu ya dinaikkan yang tadinya 100 menjadi 150. Ya, itu tidak dibenarkan. Merusak ya harga pasar. Selanjutnya syarat dan rukun jual beli. Ya. Rukun jual beli ini ada penjual, ada yang jualan, ada penjualnya. Kalau nggak ada penjualnya itu namanya bukan jual beli. Ada pembeli yang mau beli, ya. Kalau nggak ada yang mau beli, ya, nggak jadi jual beli. Ya, ada penjual dan ada pembeli. Yang C-nya ada barang atau harta yang diperjualbelikan, ya. Tuh, ada hartanya, ada barang yang diperjualbelikan, ya. Jelas ada di situ, ya. Bukan ada di luar kota, ya. Dia nggak tahu barangnya nggak ada, dibilang ada, ya. Dan kita belum lihat, ya. Jadi ada barangnya, ya. Umpamanya kita mau beli sepeda motornya ada. Ya, itu harta yang diperjualbelikan ya. Ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang keempat ada uang atau alat membayar digunakan sebagai alat penukar barang. Ada duitnya ya. Udah nawar aja udah jadi nggak punya uang. Ya, itu. Jadi ada uangnya atau ada alat bayar yang digunakan sebagai alat penukar barang. Ya, tuh. Yang kelima ada lafaz ijab qabul. Saya jual barang ini dengan harga 150 juta. Ya, saya terima. Ya, tuh. Insya Allah saya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya ada lafaz ijab dan qabul. Ya. Seterusnya, ya. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain keadaan barang suci, ya. Bukan barangnya najis. Ya, tuh. Barang yang suci. Tapi dia kena najis. Nah, itu harus dibersihkan. Ya, kena najis. Lah, ini kalau barang yang najis nggak boleh. Umpamanya kotoran sapi. Ya, tuh. Atau ulat. Ya, itu nggak boleh, itu nggak suci. Ya. Yang kedua, barang yang dijual memiliki manfaat, ada manfaatnya. Ya, umpamanya dia menjual ikat pinggang. Ada kan manfaatnya ikat pinggang. Ya. Yang enggak ada manfaatnya, ya. Apa umpamanya, ya? Barang yang dijual memiliki manfaat, ada manfaatnya. Barang yang udah rusak banget itu semuanya dah. Udah hancur dulu, berantakan semuanya. Itu udah enggak ada manfaatnya. Ya. Barang yang dijual harus memiliki manfaat, ada manfaatnya. Ya, dijual motor, bisa digunakan. Ya, dijual mobil bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, barang yang dijual adalah milik atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Ya, miliknya dia sendiri atau dia tugaskan kepada orang lain. Nih, barang saya nih. Ya, ini batu cincin, kamu harus jual sekian, Mbak. Ya, ada. Ya. Yang keempat, barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Yang kelima, barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas. Ya, dengan jelas ada barangnya. Ukurannya tuh, ya, beras 1 kilo nih 1 kilo. Ya, sifat maupun bentuknya oleh penjual dan pembeli. Ini bentuknya nih. Ya, motornya memang begini keadaannya dan ya, lihat tuh semuanya, ya. Yang rusak ini, yang bagus ini, yang rusak ini, yang bagus ini, ya. Tuh. Semuanya kelihatan.
Selanjutnya syarat penjual dan pembeli dalam jual beli antara lain balik. Ya, sudah mengetahui. Ya, itu. Berakal sehat, bukan orang majnun, bukan orang gila. Dalam keadaan sehat. Yang ketiga atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Ya, memang dia mau jual, ya jual. Ya, bukan karena paksaan. Yang keempat tidak mubazir atau pemborosan. Ya, mubazir. Ya, innal mubazirina kan ikhwana syayatin. Selanjutnya, ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Qabul harus sesuai dengan ijab. Ya, ini barang ini. Ya, saya jual, ya saya terima. Ya, ada barangnya. Ada kesepakatan antara ijab dan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Nih, ukuran 1 liter. Harganya ya 10.000. Ya itu. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Ya, akad tidak boleh. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 jika saya menemukan uang. Ya. Yang D, ya, yang keempat, ya, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masa berupa janji. Ya, jadi umpamanya kita akad, ya, akad tidak boleh berselang lama, ya, harus, ya, ijab qabulnya harus langsung. Jangan kita habis beli belum ijab qabul langsung kita berangkat, kita pergi kemana-mana dulu, ya, itu nggak boleh begitu, ya. Akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji, ya. Nah, nanti kamu harus merangkum, ya, jual beli salam, terus hiyar majlis, hiyar syarat, hiyar aibi. Ya, nanti kamu buat, ya, membuat rangkuman dari kitab fikih atau Google dan ditulis di buku tulis. Dikumpulkan 2 minggu yang akan datang ke email. Ya, itu. Sekian dari saya. Ya, semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan. Ya, insya Allah nanti kita berjumpa pada kesempatan lain di waktu-waktu yang luang lebih banyak lagi. Ya, waktunya sekarang memang sempit begini. Ya, yang penting ya kamu harus nanti belajar. Kamu cari jual beli salam, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ya, itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.